UKS, perpustakaan, dan BK. Ruang BK. Dan semuanya memprihatinkan. Safari Literasi Duta Baca Indonesia, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sekarang sedang ada di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, kota ke-18 dengan Pak Suratno, Kepala Dinasnya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Sehat ya Pak Gulagun ya. Ya sekarang nih di aula sedang ramai ya Pak. Ya alhamdulillah. Terima Safari. kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Saya dan terima kasih, kepercayaannya Pak. Banyuwangi dipilih untuk roadshow-nya Ya. Pak Gulagun bersama tim. Saya tuh berterima kasih karena saya ragu-ragu diterima nggak ya kan? Oh saya, pasti. Banyuwangi itu welcome Pak. Ya. Culture kita itu culture yang berada di antara beberapa subkultur. Ya. Ada Bali, ada Madura, Ya. ada Jawa, Mataraman, ya ada Arek, Surabaya. Jadi Banyuwangi itu melting pot. Iya. Sehingga budaya kita itu budaya yang welcome. Ya heterogen lagi Pak ya, karena semua yang mau masuk ke Ini Jawa Indonesia pasti- Mini Banyuwangi. Indonesia Mini ya Pak, Ya, pintu benar. masuk. Nah, bagaimana Pak situasi pandemi ini Bapak merespon visi Bupati Bu Ipuk itu ya tentang Banyuwangi Reborn. Bagaimana Bapak mensosialisasikan kepada para siswa di era pandemi ini? Ya, Banyuwangi Reborn sebagai sebuah semangat atau gerakan ya, saya kira tetap dipersepsikan pada dua hal. Pertama adalah ini sebuah tantangan, tapi sekaligus sebuah peluang. Ya, tantangan bagi kita untuk terus mencari cara-cara baru karena ini emergency, karena ini di masa pandemi. Di balik dari itu kan ada opportunity ya, ada peluang untuk terus berinovasi bagaimana memberikan layanan terbaik kepada anak-anak, dan kita sudah mendapatkan dua garis pokok untuk pelayanan pendidikan dari Kemendikbud. Pertama adalah tetap jaga kesehatan dan keselamatan anak didik, guru, kepala sekolah, orang tua termasuk masyarakat. Yang kedua, sekalipun pandemi itu merah bahkan hitam, proses belajarnya anak-anak nggak boleh berhenti. Tumbuh kembangnya anak-anak harus tetap jalan apapun kondisinya. Tadi Dan dengan cara apa? Online ya Pak? oh iya, jelas. Kalau yang paling ideal tentu adalah faktual ya. Ya, tatap muka ya. Yang paling nggak bisa ya minimal virtual. Ya. Tapi tatap muka untuk merespon Reborn ini bagaimana Pak? Bisa nggak Pak di era pandemi ini? Ya, kita sejak awal ketika peluang itu ada selalu tatap muka. Pada saat varian yang sebelumnya pun, varian Delta, ketika kita diberikan kesempatan selama pemerintah daerah, bupati, kepala daerah mengizinkan, kita sudah mengawali. 100% Pak? Oh, belum. Belum. Waktu itu kita masih Shift, 50-50. pakai shift ya? Dan ketika di semester genap ini, kemarin ada SKB 4 Menteri ya, Ya. yang memberikan peluang dan Banyuwangi memenuhi kriteria. Kita ada di level 1, kemudian PTK-nya, pendidik dan tenaga kependidikannya, vaksinasinya sudah melebihi batas minimal, kemudian vaksinasi untuk orang tua juga sudah lebih dari 5%, kita sempat 100%. Oh. Cuman kita tetap dalam prinsip kehati-hatian ya. Seminggu ketika kita menerapkan PTMT 100%, kita lakukan sidak monep bersama dengan BKD atau BKPB, dan kayaknya yang paling sulit itu jaga jarak. Oh. Maka di minggu kedua kami langsung mengeluarkan surat edaran lagi, pembelajaran kita bikin 50%. Dalam arti hari itu anak-anak bisa masuk semua dengan sistem shift. Shift, ya. Shift pagi, shift siang. Atau kalau mampu ada teknologinya pakai blended learning, pakai campuran ya, separuh menggunakan faktual, yang separuhnya lagi menggunakan virtual. Itu yang terjadi di Banyuwangi saat Oke Pak, mau ada yang lewat dulu Pak. Oke. Bupati tadi, Bu Ipuk kan menjelaskan 3 yang dia perhatikan jika berkunjung ke sekolah. UKS, perpustakaan, dan BK. Ruang BK. Dan semuanya memprihatinkan. Nah ini saya mau ke perpustakaan saja Pak, yang di bawah naungan Bapak ya. Bagaimana Pak SD dan SMP perpustakaannya? Oke, yang pertama diluruskan dulu ya. Ya. Beberapa sekolah memang memprihatinkan, tapi sebagian yang lainnya sudah bagus. Oke. Ya. Baik, itu ruang perpustakaan ya. Saya kira untuk saat sekarang ini, ruang perpustakaan harus menjadi center of excellence. Oke. Sekolah targetnya harus berbudaya akademik. Maka jantungnya sekolah mestinya adalah perpustakaan. Maka arahan Ibu Bupati bahwa perpustakaan itu harus dikelola dengan bagus, ya, baik itu sarana prasarananya, ketercukupan buku ajarnya, sampai dengan
SOP-nya, bagaimana sistem operasional perpustakaan itu diadakan, diselenggarakan oleh sekolah, termasuk administrasinya harus mendapatkan perhatian. Maka kami membuat program namanya revitalisasi UKS, revitalisasi perpustakaan. Oh, itu menarik itu Pak. Iya, dan kami kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan Pak Zen, karena rata-rata sekolah itu variasi bukunya yang kurang. Buku udah banyak, tapi masih dominan buku pelajaran. Bukan berarti sekolah selama ini nggak belanja buku-buku non mata pelajaran ya. Di Juknisbos yang lama pun ketika masih ada limitasi itu ada porsi sekian persen untuk belanja buku perpustakaan. Apalagi sekarang ketika BOS sudah dibebaskan. Oke Pak, tadi menarik nih revitalisasi. Revitalisasi itu apakah juga relokasi tempat, guru mata pelajarannya diganti oleh pustakawan, atau koleksi bukunya ditambah, itu bagaimana Pak? Dan biayanya juga? Ya, revitalisasi menyangkut banyak unsur ya, mulai dari sarana prasarananya, tata kelolanya, jadi harus ada yang bertanggung jawab di situ. Jika perlu harus ada pustakawan khusus yang menjaga perpustakaan, sampai ketersediaannya buku-buku, sama dengan SOP, bahkan digitalisasi perpustakaan kami gayung bersambut dengan Dinas Perpustakaan yang tadi punya lare oseng ya Pak ya, itu harus kami tangkap di sekolah. Jadi artinya di sini anggaran tidak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah, ya anggaran masalah. BOS itu cukup untuk pengadaan buku itu. Di samping perpustakaan pasti akan terus memperkaya, kami pun juga melalui sarana prasarana stimulasi pasti akan kami lakukan. Rehab perpustakaan misalkan saja, kami ada bantuan itu. Pengadaan gedung perpustakaan kami ada ya Pak ya? Ada. Oke, menarik ini. Pak, himbauan untuk para pustakawan di sekolah Pak? Ya, himbauan untuk pustakawan sekolah, ayo kita revitalisasi perpustakaan kita, karena perpustakaan itu adalah jantungnya sekolah. Sekolah yang mestinya dan sudah seharusnya menjadi wadah untuk budaya akademik, sudah barang tentu membutuhkan perpustakaan yang representatif, sehingga itu menjadi pusat kegiatannya anak-anak kita, sehingga mereka bisa menjadi generasi yang unggul, memiliki keunggulan kompetitif, tapi juga mereka bisa belajar budaya-budaya daerah ya, sehingga tetap berpijak kepada jati diri kepribadian budaya bangsa. Oke, Safari Literasi di gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Saya Golagong dan Pak Suratno, Kepala Dinas. Salam literasi. Salam literasi. Untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya, selalu dapat souvenir buku. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga memesan atau mengingatkan saya jika di setiap kota yang saya singgahi saat bersafari literasi, jangan hanya plakat tapi buku. Ini Kepala Dinas nih, Pak Suratno, Kepala Dinas Pendidikan, dan Pak Jen, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ini buku siapa Pak? Ya, ini buku Pak Abdullah Aswaranat sih ya. Kepala Daerah Bupati 2010-2021. Ya. Memang beliau sangat antusias kalau mengabadikan semua karya-karyanya. Ini ada kreatif kolaboratif, ya. Kemudian inovasi Banyuwangi. Ini rahasia suksesnya Banyuwangi 10 tahun terakhir. Diteruskan oleh Ibu Bupati yang sekarang. Oh, oke. Sini itu ya Pak ya. Ya. Wah, ini kalau semua bupati menulis, siapa bilang Indonesia minat baca dan menulisnya rendah? Iya. Oh, mantap. Salam literasi. Salam literasi. Pemerintah pusat mempersilahkan selama pemerintah daerah. Oh, kita di sini iya tempatnya nanti. Nah, Pak, mau pakai bangku Bapak. Pegel ya? Iya. Dari lupa harus selesai ini satu segmen. Oh, per segmen Pak. Ya Allah lupa.